Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nurul Hikmah. Pada kali ini kita membahas tentang inverse fungsi. Terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisi inverse fungsi. Diketahui fungsi f di mana himpunan A dipetakan terhadap himpunan B dengan F sama dengan X, Y, di mana X anggota bilangan asli dan Y anggota bilangan bulat. Inverse dari fungsi F adalah F aksen atau F pangkat negatif 1, di mana himpunan B dipetakan terhadap himpunan A dengan anggota himpunan Y, X, di mana Y anggota bilangan bulat dan X anggota bilangan asli. Pada umumnya, diagram pemetaan fungsi f dan f aksen ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat kalian lihat pada gambar 1.1. Ini sebuah diagram dengan anggota himpunan A ada 4 titik, kemudian himpunan B juga 4 titik, di mana ada pemetaan A terhadap B dengan korespondensi atau dipasangkan satu-satu. Ini disebut inverse fungsi f aksen. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Suatu fungsi f di mana A dipetakan terhadap B mempunyai fungsi inverse f aksen, B dipetakan terhadap A. Jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau A dan B berkorespondensi satu-satu, seperti pada gambar diagram tersebut. Berikutnya, menentukan inverse suatu fungsi. Langkah-langkah menentukan f aksen x dari fungsi fx adalah sebagai berikut. Pertama, ubahlah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Langkah berikutnya, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Kemudian, ganti variabel x dengan f aksen y. Kemudian, ganti variabel y menjadi x sehingga diperolehlah f aksen x atau inverse fungsi dari fx. Perhatikan contoh 1. Diketahui fx sama dengan 3x dikurang 1, tentukan inverse dari fx tersebut. Lihat penyelesaiannya. Dengan menggunakan langkah yang telah dijabarkan sebelumnya, kita ganti y sama dengan fx. Maka, didapatlah seperti ini, y sama dengan 3x dikurang 1. Berikutnya, kita kelompokkan konstanta negatif 1 dengan y, maka menjadi tambah 1 di ruas kiri. Kemudian 3x di ruas kanan. Ibu posisikan 3x di ruas kiri, bertukar ruas y plus 1 di ruas kanan. Berikutnya, kita mencari nilai x, variabel x. Maka, koefisien dari 3, pengali 3 menjadi pembagi 3. Kemudian, pada langkah berikutnya, x diganti dengan f aksen y, maka sama dengan y plus 1 per 3. Langkah terakhir, setiap variabel y kita ganti dengan x, tinggal merubah atau mengganti dengan variabel x. Inilah inverse fungsinya. Oke, itu contoh pertama. Sekarang kita lihat variasi contoh lainnya. Contoh 2 berikut. Diketahui fx sama dengan setengah x ditambah 4. Tentukan inverse dari fx. Dengan menggunakan langkah yang sama, seperti contoh 1. Seperti ini. Y menjadi setengah x ditambah 4x. Fx tadi kita ganti dengan y. Kemudian, karena bentuknya pecahan, kita sederhanakan dengan mengali 2. Karena penyebutnya
2. Seluruh ruas kita kalikan dengan 2, ruas kiri dan kanan. Dapatlah seperti ini. 2Y, ini jadi 1X, atau X saja, ini jadi 8. Berikutnya, kita kelompokkan 2Y dengan positif 8 menjadi negatif 8. X sama dengan 2Y dikurang 8. Berikutnya, X kita ganti dengan F aksen Y. Didapatlah F aksen Y sama dengan 2Y dikurang 8. Langkah terakhir, ya, kita ganti variabel Y dengan X seperti ini. Nah, maka inilah rumus atau inverse fungsinya dari fx soal di atas. Variasi contoh yang lain. Sekarang contoh 3. Perhatikan contoh 3. Contoh fungsi linier yang mempunyai pembilang dan penyebut yang ada variabel x-nya. Seperti contoh berikut. Nah, perhatikan penyelesaian contoh A terlebih dahulu. Fx kita ganti dengan Y menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita kali silang atau penyebut kita kalikan dengan Y. Ini kita kalikan dengan ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita kali ke dalam kurung sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi seperti ini. Y dikalikan 3X, 3XY, kemudian Y dikalikan negatif 5, negatif 5Y. Kemudian langkah mengelompokkan variabel X karena kita mau menentukan nilai X. Berarti 2X kita kelompokkan ke sini menjadi negatif, kemudian negatif 5 menjadi positif 5Y. Berikutnya kita faktorkan menjadi distributif perkalian. X keluarkan, kemudian yang 3Y dan negatif 2 di dalam kurung. Ruas kanan tetap. Lanjut. Nah, maka karena tadi perkalian, maka dia menjadi pembagi. 3Y dikurang 2 di dalam kurung tadi menjadi pembagi untuk 5Y ditambah 1. Nah, langkah berikutnya tinggal kita ganti X dengan F aksen Y. Dan langkah terakhir, setiap variabel Y kita ganti dengan X seperti ini. Maka inilah jawaban dari inverse fungsi tersebut. Nah, demikian halnya untuk soal yang B. Ada cara singkatnya berdasarkan pengujian soal, maka dapat diketahui dengan melewati langkah-langkah tersebut, didapatlah seperti ini. Begini, lihat koefisien dari soal untuk inverse tersebut. Di sini positif 3, kita letakkan ke bawah. Menjadi inverse-nya negatif 3. Seperti ini. Sedangkan konstanta untuk penyebut positif 2, kita letakkan ke atas menjadi positif 2 menjadi negatif 2. Nah, silahkan kalian uji dengan menggunakan langkah A, B, C, D tersebut, maka dia akan terbukti sama, jawabannya adalah seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat mencoba soal latihan berikut. Berasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.